wabarakatuh. Kembali lagi ya teman Abadi. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Dayak ya. Nah, tema sekarang kita masuk ke tematika tentang perhubungan. The next. Nah, yang pertama itu kita masuk di menafsir isi puisi. Nah, kalau menafsir isi puisi itu ada 4 yang harus kalian perhatikan ya pada saat menafsirkan isi puisi itu. Nah, yang pertama itu membaca ruang ate berulang-ulang tiap bait puisi. Nah, maksudnya di sini kalian tuh artinya membaca dalam hati berulang-ulang tiap bait puisi itu supaya sampai hafal. Jadi kalian bisa menafsirkan apa dari isi bait tersebut ya. Itu maksudnya. Yang kedua itu amun Sunda kotak ji dia ketun ketahuan arti gau arti teh kotak ke uang kamu sulit. Nah, apabila kalian menemukan kata yang tidak kalian mengerti artinya, kalian bisa cari di kamus kurik ya, atau di kamus bahasa Dayak itu artinya ya. Nah, itu cara yang menafsirkan puisi yang keduanya. Selanjutnya paham arti puisi tiap bait. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga itu kalian harus memahami setiap arti puisi ya. Harus dipahami untuk menafsirnya itu harus dipahami setiap puisi itu tiap baitnya harus dipahami ya. Itu yang pengertiannya. Yang selanjutnya nafsir puisi dengan kalimat yang sederhana. Nah, yang terakhir untuk menafsir isi puisi itu ditafsir puisi tersebut dengan kalimat yang sederhana. Jadi kalimat itu yang sederhana aja yang mudah dipahami. Seperti itu ya, itu syarat-syarat untuk menafsir isi puisi. Jadi kalau ada misalkan soal yang seperti ini nanti menafsir isi puisi, jadi syarat-syaratnya yang 4 ini harus kalian ingat ya. Yang 4 ini ya, membaca ruang ate, membaca berulang-ulang dalam hati, mencari arti kata yang tidak kalian mengerti di kamus. Nah, memahami setiap bait puisi dan menafsirkan kalimat yang sederhana. Oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini kita membaca contoh puisi ya. Kalotok dagang atau artinya kapal dagang ya, kapal yang di sungai-sungai itu kan ada orang yang jual kapal, yang jual sayur, baju dan sebagainya. Nah, itu yang kapal puisi itu artinya ya, dagang. Nah, Bapak di sini akan membacakan puisinya di sini ya, nanti sedikit Bapak akan menafsirkannya. Ambun hanjewu mangun bisa petak, ijek kalotok miar menyila sungai, mimbit dagang hasil kabun pambelum, hapan menyukup kebutuhan pambelum genep andal, barahulu sampai akan leuhai, ikau mengumbang dia kemheka, mimbit barang akan injual akan uluh ji hendak memilih, paham hai jasam karek padagang paham bakahandak, hapak mengirim barang akan hulu, mangat kebutuhan genep biti sukup, ikau menyeot kelotok dagang, awi bimbit barang dagangan, kemakmuran leun itah tatap injaga setiap biti jari mangkeme. Nah, ini ditulis oleh Pak Dunis Iper di Palangkaraya 5 Juli 2006. Nah, itu kita coba menafsirkan ya, menafsirkan untuk bait yang pertama tuh, isi bait yang itu kan amun hanjewu. Nah, itu amun hanjewu mangan membisa petak. Nah, artinya ambun itu embun ya, embun pagi, yang pagi itu. Nah, apabila setiap pagi embun itu dia memisahkan membasahi tanah, nah itu artinya itu ye bait je sulaka yete ije kelotok. Nah, artinya itu ya, mimbit artinya membawa barang dagangan setiap pagi. Itu maksud dari contoh daripada menafsir isi puisi tadi ya. Jadi yang pertama itu tuh membawa hasil apa namanya nih, hasil dagangan ke hulu-hulu sana. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu contoh-contohnya, kayak misalkan ije kalotok miar menyilak sungai. Artinya itu kan, artinya kalau bahasa Dayak satu kapal kalotok itu maju membelah sungai. Nah, artinya dia itu kan
Kalau kita menafsirkan artinya tuh satu kapal dagang itu melaju, dia sampai membelah sungai itu artinya airnya itu membelahi sungai. Jadi dia berangkat ke hulu sana. Nah, itu ya. Jadi itu salah satu tafsirannya. Kita next ya. Kita masuk ke materi menyusun kotak menjadi kalimat. Nah, artinya sini ada nanti kalimat-kalimat yang disusun tapi diacak, kita bikin menjadi kalimat. Nah, ikut contohnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ikau tambi bujikah mandai satempel. Nah, itu kan kalimat, kata-katanya tuh diacak. Kita bikin yang kalimat benarnya gimana? Ya, jadi kalimat yang benarnya itu bujikah tambi mandau stempel tuh ya. Yang kedua itu mama kalotok mandai halape. Nah, itu kan kata-kata yang diacak. Jadi bikin kalimat yang benarnya gahalapa mama mandai kalotok. Nah, itu ya. Selanjutnya contohnya haleme kare mai aku kelompok belajar. Nah, jadi yang itu kata-katanya itu acak. Contohnya, nah yang benarnya aku haleme kare belajar kelompok mai. Nah, jadi misalkan ada soal seperti ini ya, nanti pertama-tama yang paling perlu kalian supaya mudah itu kata-kata itu, setiap katanya ini itu diartikan dulu ke bahasa Indonesia. Kalau sudah kalian artikan ke bahasa Indonesia, baru dibikin lagi bikin kalimat yang benar. Setelah bikin kalimat benar, baru ditranslate ke bahasa Dayak. Jadi seperti itu ya cara untuk mengerjakannya. Ya, mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya.